Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 10. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa ikut terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya mereka bisa ikut menonton serial ini. Ketika Kasim tersadar, Ferit berkata Kasim ada di toilet karena ada kecelakaan. Ketika Kasim dan Seyran berbicara, tiba-tiba lampu jatuh di kepala Kasim. Suna bersembunyi di balik tirai sambil mendengarkan pembicaraan Kasim dan Ferit. Kasim minta segelas air kepada Ferit. Ferit akan mengambil air dari perpustakaan. Kasim mengatakan ia tahu di mana Suna dan apa yang Suna lakukan. Seyran tahu semuanya. Kasim mengancam jika Suna tidak memperlihatkan dirinya dan tidak kembali ke rumah besok, Kasim akan menghancurkan Seyran, lalu ibunya dan Suna. Seyran berkata kepada Suna untuk melakukan apa yang hatinya ingin lakukan mulai sekarang. Suna dan Seyran saling berpelukan. Suna memuji pasangan Seyran Ferit sebagai pria jantan. Pas subuh, diam-diam Suna pergi dari rumah Ferit, tapi ketahuan oleh Yusuf. Dari jauh, Sultan melihat Yusuf sedang bicara dengan Suna. Suna cerita kalau ia kabur dari rumah kemarin dan sekarang ia ingin balik ke rumah. Suna minta tolong kepada Yusuf untuk bisa keluar dari rumah Ferit. Diam-diam, Sultan memperhatikan Suna dan Yusuf keluar dari rumah Ferit. Suna meminta Yusuf untuk pergi jauh dari Seyran, karena semuanya sudah berbeda. Seyran mempunyai kehidupan baru. Seyran dan Ferit mulai akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Jangan jadi penyebab kehancuran rumah tangga Seyran. Yusuf bilang, Seyran tidak mencintai Ferit. Rumah tangga Seyran tidak akan bisa berjalan. Pagi harinya, Ferit dan Seyran membaca surat yang dibuat Suna. Suna memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Suna akan menerima apapun yang ayahnya katakan. Seyran bilang ayahnya akan membunuh Suna. Seyran meneteskan air mata. Ferit menghibur Seyran dengan mengatakan Kasim hanya ingin menikahkan Suna. Ferit menggenggam tangan Seyran. Seyran berterima kasih kepada Ferit. Kadang-kadang Ferit adalah orang yang berpengaruh baik. Ferit menelepon Pelin, memberitahu kalau Suna pulang kembali ke rumah ayahnya. Ketika makan pagi, Halis bertanya kepada Seyran, mengapa Suna keluar dari rumah Halis secara sembunyi-sembunyi pagi ini? Apakah Seyran tidak tahu kalau pergi atau masuk ke rumah harus sepengetahuan orang yang lebih tua? Ferit membela Seyran. Ferit minta maaf kepada Halis. Situasi yang terjadi tidak seperti yang Halis pikirkan. Ini persoalan keluarga. Ferit akan bicara secara terbuka di kantor Halis. Halis bilang setiap orang mempunyai tanggung jawab di rumah ini. Setelah Halis pergi, Ifakat menangis dan mengeluh. Ia tidak dapat mengontrol siapapun. Ifakat merasa tidak diperlukan di rumah ini. Mengapa Ferit tidak memberitahu Ifakat? Orhan menegur Ferit kalau mereka semua menjaga agar Ifakat tidak menderita. Jadi Ifakat harus mengetahui semuanya dahulu sebelum mereka bertindak. Halis bertanya, mengapa Ferit menyembunyikan Suna dari Halis dan keluarga Ferit? Ferit minta supaya Halis mengerti Ferit. Keluarga Seyran adalah keluarga Ferit sekarang. Ferit tidak bisa menghapus keluarga Seyran dari kehidupan Ferit. Seyran sangat mencintai Suna. Jika Suna harus menikah, Suna akan menikah dengan seseorang yang pantas untuk keluarga Orhan. Jadi keluarga Orhan dapat duduk di meja yang sama dengan orang itu. Halis bilang ia akan memecahkan masalah ini dan Ferit disuruh memberitahu Seyran agar tidak khawatir. Ferit memberitahu Seyran kalau Halis akan menolong Suna. Halis akan pergi menemui Kasim. Ferit berbohong kepada Seyran kalau Halis mengajukan satu syarat, yaitu memberikan cicit kepada Halis. Seyran akhirnya berkata mereka berdua akan melakukan apa yang diinginkan Halis, walaupun Seyran berkata dengan berat hati. Dengan tersenyum senang, Ferit berpikir ia berhasil membujuk Seyran untuk hamil dan mempunyai anak. Ferit memegang tangan Seyran dan berkata Halis ingin seorang anak. Ferit menyuruh Seyran bersiap-siap untuk pergi. Seyran menegur Suna, mengapa meninggalkan catatan dan melarikan diri?
Bagaimana jika Suna tertangkap? Apakah Suna tidak takut? Suna berkata, Yusuf menolongnya keluar dari mansion. Suna diberitahu Seyran kalau Halis datang untuk meyakinkan Kasim agar tidak menikahkan Suna. Dalam perjalanan, Ferit ngomel setelah diberitahu Abidin kalau Ferit tidak bisa terhindar dari Yusuf. Yusuf membantu Suna keluar dari mansion. Ferit mendapat SMS dari Pelin berupa foto Pelin bersama Burak di restoran pizza. Seyran berkata, Yusuf bukan miliknya. Yusuf hanya melihat Suna dan menolong Suna. Dengan rasa cemburu, Ferit bertanya, mengapa Seyran putus cinta dengan Yusuf? Ferit berharap Seyran tidak berpisah dengan Yusuf. Seyran capek menjelaskan hal yang sama berulang-ulang, alasan putus dengan Yusuf. Ferit membawa Seyran ke restoran tempat Pelin berada bersama Burak. Ferit berkata ia membawa Seyran ke restoran untuk makan pagi, dan sekarang membawa Seyran ke restoran pizza. Tiba-tiba Ferit melihat Sertal, teman Burak, mendekati Pelin dan mengobrol dengan Pelin. Seyran merasa aneh melihat wajah Ferit yang berubah marah dan melihat ke satu arah. Seyran membalikkan mukanya dan kaget melihat Pelin bersama teman-temannya ada di restoran itu. Seyran langsung berkata, ia mengerti sekarang apa yang Ferit inginkan. Apakah ini suatu kebetulan bertemu Pelin di restoran yang sama di kota Istanbul yang luas ini? Seyran mencegah Ferit menyapa Pelin. Jika Ferit pergi, Ferit akan merusak suasana. Tapi Seyran memanas-manasi Ferit kalau Pelin dan Burak berpasangan dengan pasangannya masing-masing. Apakah Ferit tidak melihat pemandangan Pelin sedang bergurau dengan Sertal? Seyran menyuruh Ferit menelepon Pelin dan mengatakan Ferit ada di sini dan lihat apa yang akan Pelin lakukan. Ternyata Pelin mematikan HP-nya begitu melihat Ferit meneleponnya. Ferit langsung marah dengan emosi, ia mendatangi meja Pelin. Burak mengenalkan pacarnya Yasmin dan Serta teman masa kecilnya. Ferit memutuskan untuk melihat Pelin karena tadi menelepon Pelin tapi teleponnya tidak dijawab. Ferit langsung mengajak Seyran pergi meninggalkan restoran itu. Tapi Seyran merajuk tidak mau pergi. Seyran ingin pisah. Sehabis makan malam, Halis berkata agar Seyran tidak usah khawatir tentang Suna lagi. Suna akan ada di bawah tanggung jawab Halis. Halis akan menyiapkan kamar untuk Suna dalam waktu dekat. Seyran mengucapkan banyak terima kasih kepada Halis, tapi Asuman tidak terlihat gembira mendengar Suna akan tinggal di mansion. Sewaktu di kamar, Ferit berkata kalau Halis menepati janjinya, dan sekarang giliran Ferit dan Seyran untuk menepati janjinya memberikan cicit kepada Halis. Ferit duduk di samping Seyran sambil tangannya merangkul bahu Seyran, tapi Seyran cepat-cepat duduknya bergeser menjauh dari Ferit. Seyran meminta Ferit untuk menemukan jalan keluar. Seyran tidak mau Ferit bersamanya, tidak mau Ferit menyentuhnya. Ferit bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak diberitahukan kepada Ferit menyangkut masa lalu Seyran? Apakah ada sesuatu yang sangat mengganggu Seyran? Tiba-tiba Fuad datang ke kamar Ferit dan memberitahu kalau Asuman khawatir akan kehilangan Fuad. Seyran menyuruh Fuad agar Asuman diundang juga datang ke kamar Ferit. Fuad menceritakan kejadian sewaktu pergi ke klub bersama Ferit dan Seyran. Asuman berkata kalau Ferit mempunyai suara yang indah. Tiba-tiba Ferit menerima telepon dari Pelin. Seyran bilang teman dekat Ferit yang telepon dan mencoba untuk berbaikan dengan Ferit. Tak lama Ferit menyanyikan sebuah lagu untuk Seyran, disaksikan Fuad dan Asuman. Setelah itu Fuad dan Asuman kembali ke kamarnya. Seyran kaget melihat Yusuf ada di luar kamar. Seyran menyuruh Yusuf pergi karena Ferit ada di dalam kamar. Yusuf memberitahu kalau Ferit mencoba untuk mengusir. Yusuf keluar dari mansion, padahal Yusuf tidak mengatakan apapun untuk menyakiti Seyran. Yusuf tidak akan pergi kemanapun. Seyran mengatakan Yusuf menyakiti Seyran. Cepat-cepat Seyran masuk ke dalam kamar dan berbohong kepada Ferit kalau itu suara angin. Ferit mengira Pelin yang datang ke kamarnya.
Sheran menunjukkan video rekaman taruhan Ferit dan Sheran sewaktu bermain tenis meja, pertandingan yang belum selesai. Ferit bilang Sheran mencoba segala cara untuk menghindarinya. Ferit mengajak Sheran untuk menyelesaikan pertandingan tenis meja besok, dan ini adalah malam terakhir Ferit tidur di sofa. Ferit bertanya, mengapa Sheran tidak menyetir mobil sendiri? Karena jika Ferit ditilang, ia tidak akan pernah menyetir mobil lagi. Sheran akan mendapatkan surat izin mengemudi dahulu untuk memudahkan ia pergi ke sekolah. Ferit menggoda Sheran. Sheran akan mengantar bayinya pergi ke sekolah taman kanak-kanak. Ferit memonyong-monyongkan mulutnya seakan-akan mencium Sheran. Tapi Sheran merasa sebal melihat kelakuan Ferit yang memonyongkan mulutnya. Sheran membuang muka. Ferit dan Sheran datang berkunjung ke rumah Qasim. Sheran memeluk ibunya. Hatuh menyuruh Sheran untuk berdamai dengan ayahnya, Qasim. Qasim bertanya, mengapa Sheran berbohong kepadanya? Sambil menundukkan kepalanya, Sheran minta maaf kepada ayahnya. Suna memeluk Sheran. Suna berterima kasih dan berhutang kepada Sheran karena telah menyelamatkannya. Ibu Sheran menenangkan Suna kalau Halis sudah bicara dengan Qasim. Tidak ada yang bisa Qasim lakukan sekarang ini. Mereka bertiga berpelukan senang, dan Suna berkata kalau ibunya memecahkan lemari. Mereka tertawa senang. Sewaktu pulang dari rumah Qasim, Ferit mengajak Sheran untuk menyelesaikan pertandingan yang tertunda, tapi Sheran lupa membawa sepatu olahraga. Burak berkata kepada Pelin, ini saatnya untuk memikirkan kembali hubungannya dengan Ferit. Ferit tidak mencintai Pelin. Ferit hanya kecanduan, terobsesi, dan manja kepada Pelin. Burak menyuruh Pelin meninggalkan Ferit. Pelin hanya bisa menangis sedih di pelukan Burak sepupunya. Ferit dan Sheran pergi ke toko sepatu. Sheran berkata tidak ada sepatu yang ia sukai. Ferit akan menyuruh orang rumah untuk mengirim sepatu Sheran, tapi Sheran mengajak Ferit untuk bertanding di lain waktu. Ferit minta izin untuk bertanding tenis meja di toko sepatu. Ferit dan Sheran bertanding dan direkam dengan video HP. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Ferit. Ferit senang dan berteriak, dia akan menjadi seorang ayah. Malam harinya, Ferit menunjukkan rekaman video pertandingan tenis meja kepada Fuad. Fuad berkata, Ferit yang menang. Ferit tertawa senang, sedangkan Sheran cemberut terus wajahnya. Ifakat mengunjungi Orhan di kantornya dan mengatakan situasi Asuman dan Fuad sudah jelas tidak bisa mempunyai anak. Ifakat akan menjodohkan Suna dengan Fuad. Qasim yang akan menanggung semuanya dan diam bila diberi uang. Ferit mendekati Sheran dan mengajak Sheran pergi ke kamar untuk melakukan hubungan intim suami istri. Tapi Sheran berpura-pura tidak sehat, sakit kepala, dan tidak bahagia. Di dalam kamar, Sheran mengatakan ia tidak ingin bersama Ferit. Sheran merasa tidak biasa melakukan hubungan intim seperti yang biasa Ferit lakukan. Ferit merasa curiga dan bertanya, apa yang telah dilalui Sheran dengan Yusuf sebenarnya? Ferit ingin tahu karena Sheran selalu menjauh dari Ferit. Sheran menjelaskan, ia dan Yusuf tidak mempunyai hubungan intim seperti yang Ferit pikirkan. Dan jika ada pun, Ferit tidak akan peduli sebab ini adalah masa lalu Sheran. Ferit tidak percaya kalau Sheran tidak mempunyai sesuatu dengan Yusuf. Ferit memanggil Yusuf untuk datang ke kamar dan bertanya, apakah Yusuf dan Sheran mempunyai sesuatu yang terjadi? Yusuf menjawab, iya, ada. Sheran kaget mendengar jawaban Yusuf dan tidak menduga Yusuf akan mengatakan seperti itu. Diam-diam Sultan menguping pembicaraan Ferit dan Yusuf dari balik pintu kamar. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.